Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel ini bersama saya Radian. Di video kali ini kita akan membahas di mana tempat organic marketing itu paling works gitu, di media sosial mana lebih tepatnya gitu ya. Nah, ini mungkin juga jadi pertanyaan dari teman-teman gitu. Kira-kira media sosial mana sih yang sekarang organic marketingnya paling kenceng, paling bagus gitu. Nah, di video ini akan kita bahas sama-sama ya. Simak sampai habis. Jadi, kalau misalnya ditanya, saya pribadi ditanya media sosial mana yang paling kenceng organic marketingnya, tentu saya nggak bisa jawab media sosial ini atau itu gitu. Tapi menurut saya sih semua media sosial itu organic marketingnya pasti dikencengin dulu. Karena mereka akan narik orang untuk bisa masuk dan jadi user di sana dulu biar betah gitu. Nah, makanya organic marketing ini penting kita manfaatkan ketika pertama kali menjalankan media sosial atau sebuah akun di media sosial gitu. Nah, selanjutnya kalau misalnya organic marketingnya udah bagus gitu ya dan usernya merasa media sosial ini cocok untuk cari duit, cari cuan di situ, baru nanti si media sosial ini atau developernya bisa dibilang begitu akan ngeboost lagi akun itu untuk bisa ngiklan di sana gitu. Tentu saja ya mereka pasti cari duit gitu ya, mau nggak mau mereka harus ada cuannya juga gitu, bukan kita doang nggak ada cuannya. Makanya mereka ngeboost kita atau men-encourage kita, ngajakin kita untuk hey, ini organic marketing lo udah berhasil nih, udah bagus nih, kenapa lo nggak ngiklan juga gitu biar lo makin cuan gitu. Nah, sederhananya seperti itu. Jadi ya menurut saya sih semua media sosial itu organic marketingnya bagus. Tapi sekali lagi teman-teman juga harus milih gitu, di mana market teman-teman berada, atau mungkin teman-teman boleh pakai cara lain, ngumpulin marketnya dulu di media sosial mana gitu. Nah, itu juga bisa, tapi ya tentu saja kita mesti riset ya, nggak bisa yang langsung sembarangan. Jadi kesannya nggak adil kalau misalnya saya nyebutin satu media sosial aja yang works banget gitu, karena nggak bisa. Semua media sosial itu punya marketnya masing-masing, punya behaviornya masing-masing. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya bahwa semua media sosial itu algoritmanya berbeda-beda dan juga user behaviornya berbeda-beda. Target marketnya pun berbeda-beda. Nah, maka dari itu teman-teman bisa pilih dua cara nih untuk bisa memanfaatkan organic marketing di media sosial yang tepat gitu ya. Nah, ini cara yang pertama adalah teman-teman cari market teman-teman tuh adanya di mana. Seperti yang sudah saya bilang tadi ya, bahwa market setiap media sosial itu berbeda-beda. Jadi teman-teman ketahui dulu nih, market teman-teman tuh adanya di mana. Produk teman-teman tuh ngumpulnya, orangnya itu ada di mana gitu. Karakteristik pemilik produk teman-teman atau pengguna jasa teman-teman tuh adanya di media sosial yang mana gitu. Teman-teman mesti di breakdown dulu nih. Umurnya berapa, terus gendernya apa, pekerjaannya apa, terus juga mungkin lebih detail lagi sudah menikah atau belum. Nah, itu juga bisa ya. Terus juga penghasilannya juga bisa teman-teman cari gitu. Karena setiap media sosial itu sekali lagi karakteristiknya berbeda-beda. TikTok itu berbeda-beda. Dari segi umur aja udah beda gitu. TikTok itu target marketnya sekitar umur 20-an. Kalau misalnya Instagram ya 30-an lah, atau 25, 30, 40 gitu misalnya. Facebook ibu-ibu atau bapak-bapak gitu, itu di Facebook tuh. YouTube menurut saya sih kurang lebih sama kayak Instagram, cuman ya karena mungkin video bentuk kontennya adalah long form video, maka akan lebih tertarget lagi di situ orang-orang yang suka nonton video panjang. Nah, itu mungkin bisa ditambahin juga ke target market teman-teman. Cara seperti ini sebenarnya lebih mudah karena cara berikutnya akan jauh lebih sulit. Nanti kita akan bahas ya. Kenapa cara pertama ini lebih mudah untuk dijalankan gitu ya? Karena teman-teman tinggal ngikutin pola yang sudah ada. Jadi teman-teman nggak perlu lagi bikin pola baru atau mungkin mencari ide-ide konten segala macam, nggak perlu, karena teman-teman cukup ngikutin yang sudah ada aja gitu. Karena seperti yang kita lihat sama-sama sekarang tuh produk nggak ada yang benar-benar baru gitu ya, semuanya itu hasil dari inovasi atau mungkin hasil dari kolaborasi dari produk-produk yang lama gitu, atau mungkin refurbish atau apa bisa dibilang daur ulang kali ya, produk-produk daur ulang yang sudah ada dari dulu gitu diperbaharui dengan tampilan yang baru gitu, misalnya yang lebih apa istilahnya lebih unik mungkin bisa dibilang, atau bisa dibilang lebih up to date gitu. Nah, itu juga bisa. Makanya cara pertama ini saya kasih tahu duluan ke teman-teman karena ini akan lebih mudah dijalankan untuk pemula gitu. Saya sendiri seperti itu. Saya cari marketnya dulu, baru nyemplung di kolam itu gitu. Jadi ya istilahnya ya memang strategi ini mungkin bisa dibilang nyemplung ke red ocean ya, red ocean dan blue ocean ya.
teman-teman udah tahu mungkin ya, Red Ocean, bedanya Red Ocean dengan Blue Ocean. Kalau Red Ocean itu marketnya udah berdarah-darah istilahnya, karena oceannya berwarna merah bukan biru. Jadi persaingannya cukup ketat, tapi masih bisa dilakuin gitu. Ini lebih mudah nih di sini gitu ya, di Red Ocean. Di Blue Ocean jauh lebih sulit, tapi persaingannya sedikit. Nah ini tergantung pilihan teman-teman gitu, maunya yang seperti apa. Kalau misalnya pemula, saya sarankan untuk pilih cara yang pertama ini, dijalankan lebih mudah. Karena teman-teman tinggal bikin akunnya di sana, lihat pola yang sudah berhasil seperti apa, tiru, bukan ditiru yang benar-benar dikopas gitu enggak, tapi kita tiru dan modifikasi sesuai branding atau identitas teman-teman gitu ya. Cara berikutnya ini akan jauh lebih kompleks, akan jauh lebih sulit, tapi teman-teman bisa nih menciptakannya gitu. Ya tentu saja dengan usaha yang lebih ya, karena menurut saya cara yang seperti ini nih agak maksa dalam tanda kutip gitu. Caranya adalah pilih medsosnya duluan. Nah ini mungkin agak tricky, agak maksa dikit, tapi kalau misalnya teman-teman mau, ya monggo silahkan gitu. Jadi kalau misalnya kita memilih medsosnya, maka kita akan diharuskan untuk menciptakan dalam tanda kutip marketnya di situ gitu. Jadi pembuatan konten teman-teman nanti di medsos tersebut itu akan jauh lebih kompleks, karena teman-teman akan mengeluarkan atau mungkin menyadarkan, lebih tepatnya menyadarkan market yang ada di situ bahwa ternyata mereka punya masalah ini gitu, punya masalah X lah misalnya. Nah nanti kalau misalnya udah terkumpul marketnya di situ gitu ya, alhamdulillah kalau misalnya udah ngumpul. Tapi kalau misalnya nggak ngumpul ya sabar aja gitu, karena teman-teman maksa nih milih medsosnya di situ gitu. Jadi ya teman-teman harus sering-sering mengedukasi mereka bahwa ternyata masalah ini tuh penting. Dan ketika masalah ini tuh bisa diselesaikan dengan produk teman-teman, maka si market ini akan lebih mudah hidupnya, mungkin itu juga bisa gitu, atau mungkin lebih santai hidupnya itu juga bisa gitu. Jadi ya teman-teman harus bisa menciptakan sebuah masalah gitu, cari masalahnya apa, sadarkan marketnya yang ada di media sosial itu dengan teknik organic marketing tentu saja, memahami algoritma segala macam, dan nanti kalau misalnya udah terkumpul banyak, maka teman-teman bisa mulai menjuali mereka dengan produk atau jasa teman-teman yang teman-teman miliki gitu. Nah ini akan lebih ini strategi yang lebih kompleks, karena menurut saya memaksa orang untuk ngumpul gitu di akun teman-teman gitu. Padahal mungkin bisa aja marketnya nggak ada di situ gitu, tapi karena teman-teman pengennya ada di situ, pengen menciptakan marketnya sendiri ada di situ, ya monggo silahkan gitu, nggak apa-apa. Itu mungkin strategi teman-teman, boleh banget. Tapi kalau misalnya mikir di organic marketing dengan strategi memaksa seperti itu, memang agak sulit ya kalau menurut saya, karena jatuhnya itu mungkin melawan arus ya. Karena ya seperti yang kita tahu sama-sama, target market itu kan jauh lebih mudah kita cari lebih dulu, kita kumpulin di sana, baru kita jualin gitu. Kalau menurut saya buat teman-teman yang menjalankan strategi manapun yang ada di video ini, jalankan organic marketingnya dengan benar. Jangan sampai teman-teman berusaha untuk mengakali atau mungkin mencari cara gimana caranya biar algoritmanya itu bisa apa ya istilahnya, bisa dilangkahi, atau ya gimana pun caranya, yang caranya ilegal lah. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman, karena nggak bisa teman-teman. Semakin teman-teman mencari cara untuk mengakali sebuah algoritma media sosial, semakin nggak akan ketemu gitu ya. Jadi daripada menyusahkan diri, merepotkan diri seperti itu, mending ikutin aja algoritmanya seperti apa gitu ya, polanya seperti apa, caranya seperti apa. Biasanya udah banyak tuh yang ngasih tahu, ini loh caranya berhasil organic marketing di sini gitu, ini loh caranya biar bisa tahu algoritma media sosial ini tuh seperti ini gitu. Nah itu mungkin buat teman-teman ya pesan saya. Jadi jangan sampai teman-teman berusaha untuk mengakali, karena nggak mungkin kita bisa mengakali sesuatu yang kita sendiri belum pernah buat gitu. Mending kita ngikutin arus aja gitu, jangan ngelawan arus, jangan berusaha untuk bisa secara instan gitu, jangan ya. Karena organic marketing itu nggak ada yang instan teman-teman. Ya sama aja sebenarnya, semua cara itu nggak ada yang instan gitu. Kecuali teman-teman punya budget untuk iklan, nah itu beda. Itu cara cepat lah istilahnya, nge-cheat bisa dibilang nge-cheat gitu ya. Cara curang dalam tanda kutip, karena kita punya modalnya ya udah ngiklan aja, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak punya budget iklan, tapi justru pengen
cari cara curang dengan cara injek followers mungkin, atau cari likes, cari komen kayak begitu. No, 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 no. Itu agak kurang efektif menurut saya. Tapi ya ini kembali lagi ke teman-teman ya. Saya ngajarin cara organic marketing yang sesuai jalurnya aja gitu. Kalau misalnya teman-teman mau keluar jalur ya monggo. Itu resiko ditanggung masing-masing. Oke? Gitu dulu video kali ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Salah hilapnya mohon maaf. Subscribe biar nggak ketinggalan video-video baru di channel ini. Kalau misalnya punya kritik, saran, atau mungkin ide topik apa lagi yang mau dibahas tentang organic marketing di media sosial, monggo tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan.